Puji Tuhan, salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, keluarga GBDI El Shaddai Magelang, dan juga setiap kita yang bersama-sama merenungkan firman Tuhan melalui Renungan 79. Kasih dan kemurahan Tuhan kiranya ada menyertai kita semuanya. Hari ini kita akan kembali merenungkan satu bagian dalam firman Tuhan, dalam pembacaan firman Tuhan yang telah tiba dalam Injil Yohanes. Kita akan bersama-sama merenungkan satu bagian dalam satu peristiwa di mana Yesus hadir dalam satu keluarga di rumah Lazarus, Marta, dan Maria. Kita akan membaca beberapa bagian ayat 1 sampai 8. Saya akan membaca ayat yang pertama dan kedua. Injil Yohanes 12 ayat 1 dan 2. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Ya, ada satu peristiwa yang sangat istimewa di mana Yesus hadir di rumah Lazarus bersama dengan Marta dan Maria. Ya, ada hal-hal yang terjadi di mana kemudian Yesus dijamu, diterima dengan penuh sukacita di sana, dan juga ada peristiwa-peristiwa yang nanti kita akan lihat bersama. Nah, Bapak Ibu, kita akan melihat ya apa yang kemudian dapat kita pelajari dari kehadiran Yesus di rumah Lazarus dan juga saudara-saudaranya melalui sebuah tema dari renungan kita hari ini, yaitu hormat. Ya, hormat itu mempunyai pengertian kita memberi penghargaan, ya, dan hari ini kita akan belajar dari sikap yang ditunjukkan oleh Lazarus, sikap yang ditunjukkan oleh Marta dan juga Maria ketika Yesus hadir di rumah mereka, Yesus berjumpa dengan mereka. Satu hal yang sangat luar biasa yang kita bisa pelajari, karena apa yang tadi kita baca menjelaskan kepada kita ketika Yesus ada di rumah mereka, datang di rumah mereka, Lazarus, Marta dan Maria menyambut dengan penuh sukacita. Ketika kita berbicara tentang hormat atau menghormati, dan kita berbicara tentang bagaimana kita menghormati seseorang, dan dalam hal ini kita belajar menghormati Yesus. Mungkin kita berkata bahwa saya sudah menghormati Tuhan dengan saya datang ke rumah Tuhan, dan saya datang mengasihi Tuhan, saya datang beribadah dan seterusnya. Nah, hari ini mari kita lihat apa yang dapat kita pelajari tentang kata hormat kepada Tuhan. Bagaimana kita dapat belajar menghormati Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari melalui peristiwa ini. Yang pertama, mari kita belajar. Hormat itu adalah sesuatu yang kita perlu lakukan mulai dari hati kita, dari setiap pribadi. Kita belajar dari peristiwa ini. Ketika Yesus hadir di rumah di rumah dari Lazarus, maka yang dilakukan di sana adalah Marta, pertama kali yang kita baca, dia melayani. Marta memberi kita salah satu cara untuk menghormati Tuhan, yaitu dengan melayani. Marta punya keahlian untuk dapat menyiapkan makanan, dapat melayani makanan dan minuman, dan dia lakukan itu. Kita dapat menghormati Tuhan dengan melakukan pelayanan-pelayanan dengan apa yang Tuhan berikan dalam potensi-potensi kita. Mungkin Bapak Ibu dapat lakukan sesuatu dengan bakat, dengan potensi yang kita miliki. Lakukanlah itu. Itu adalah satu bentuk kita menghormati Tuhan. Tetapi Lazarus juga memberikan kita contoh yang lain. Di sana dikatakan ayat 2, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Lazarus duduk makan bersama dengan Yesus. Ada terjemahan yang lain berkata dia sangat dekat dengan Tuhan dan mendengarkan Tuhan berbicara. Menghormati Tuhan juga kita dapat belajar dari teladan Lazarus, bahwa dia memberi dirinya untuk mendengarkan apa yang Tuhan sampaikan, dengar apa yang menjadi isi hati Tuhan. Menghormati Tuhan adalah juga ketika kita belajar benar-benar ya menyediakan hidup kita untuk mendengarkan suaranya melalui firman-Nya, melalui apa yang kita renungkan. Itu adalah bagian kita menghormati Tuhan yang datang dari diri kita pribadi yang kita harus lakukan. Tetapi ada satu lagi yang kita bisa pelajari. Kita lihat di ayat 3. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh ruang itu. Kisah ini mengajarkan kepada kita, ada Marta yang melayani, Lazarus yang duduk dekat Yesus, tetapi Maria melakukan sesuatu yang berbeda.
Dia ambil minyak yang harganya sangat mahal dan kemudian menuangkannya ya di kaki Yesus, meminyaki kaki Yesus, dan bahkan dia kemudian menyekanya dengan rambutnya sendiri. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita dapat belajar menghormati Tuhan. Ternyata bukan hanya ketika kita melayani Dia. Menghormati Tuhan bukan hanya ketika kita mendengarkan Dia, tetapi menghormati Tuhan adalah bagian ketika kita juga dengan rela hati memberikan seluruh yang dapat kita lakukan dengan pengorbanan. Ya, Maria membeli minyak yang dijelaskan bahwa harganya sangat mahal. Tapi dia rela melakukannya. Dia menuangkan ke kaki Tuhan dan menyekanya dengan rambutnya. Dia lakukan penghormatan dengan penuh kerelaan hati. Bahkan dikatakan, nanti kalau Bapak Ibu baca, waktu dia lakukan itu, ada orang-orang yang mengkritiknya, dan orang-orang itu adalah bagian dari murid Yesus yang mengatakan, buat apa melakukan hal ini? Uang sebanyak itu untuk membeli minyak wangi harusnya bisa dibagi-bagikan kepada orang lain. Tetapi Maria tetap lakukan itu. Kadang-kadang ketika kita lakukan sesuatu berupa pengorbanan dalam kerendahan hati dan tetap mendapatkan kritikan dari orang lain, tetapi ketika kita lakukan sebagai bentuk karena kita menghormati Tuhan dari diri kita, dalam diri kita, kiranya itu juga dapat mendorong kita untuk terus melakukan sesuatu untuk dapat memiliki penghormatan yang sepenuhnya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, dari 3 pribadi ini kita dapat belajar hormati Tuhan mulai dari diri pribadi kita masing-masing. Ya, yang melayani dengan sungguh-sungguh. Kita dengarkan Tuhan, beri waktu untuk sungguh-sungguh dengar suara Tuhan. Tapi kemudian ketika ada hal-hal yang Tuhan minta untuk kita persembahkan, jangan takut untuk mempersembahkan apa yang kita miliki dari hidup kita untuk dapat kita berikan sebagai penghormatan, pengabdian kepada Tuhan. Yang kedua, kita dapat belajar menghormati Tuhan adalah juga menghormatinya ketika ada di rumah kita. Menghormati Tuhan bukan hanya dalam diri pribadi kita, tapi menghormati Tuhan juga di rumah kita, dalam rumah kita. Bapak Ibu, mengizinkan Tuhan Yesus hadir di rumah sama seperti Lazarus dan saudara-saudaranya, itu kiranya menjadi teladan buat kita. Ya. Menghormati Tuhan adalah mengizinkan Tuhan, mengizinkan Yesus, ya, kemudian menjadi tuan rumah atas rumah kita. Siapa yang tinggal di dalamnya, apa yang dilakukan di dalamnya, apa yang kita taruh di dalamnya. Ketika kita mengizinkan seseorang untuk masuk, kita mengizinkan dia untuk melihatnya, untuk duduk bersama, ya. Menghormati Tuhan di rumah artinya kita menyambut Tuhan di rumah kita. Kita menyambut Tuhan, menghormati Tuhan di dalam keluarga kita. Bapak Ibu, menghormati Tuhan dalam rumah artinya mengizinkan Dia juga melihat apa yang kita taruh di rumah kita, apa yang kita bicarakan di rumah kita, apa yang kita lakukan di rumah kita. Kita lakukan segala sesuatu dengan penuh takut dan taat kepada Tuhan. Menghormati Tuhan di rumah artinya kita melakukan hal-hal yang kita tahu itu menyenangkan hati Tuhan. Menghormati Tuhan di rumah kita berarti tidak ada hal-hal yang kita sembunyikan dari Tuhan. Karena kita tahu bahwa tidak ada yang tersembunyi. Tidak ada hal-hal yang kita perlu lakukan dengan sembunyi-sembunyi. Karena kita tahu bahwa segala sesuatu kita lakukan dengan penuh takut dan hormat kepada Tuhan. Sehingga kita melakukan hal-hal yang baik. Menghormati Tuhan di rumah berarti suami memperlakukan istri sesuai dengan firman Tuhan. Menghormati Tuhan di rumah, istri taat juga tunduk kepada suami, melayani keluarga sesuai dengan firman Tuhan. Menghormati Tuhan di rumah berarti orang tua dan anak-anak melakukan segala hal sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Menghormati Tuhan di rumah berarti ada kehadiran Tuhan yang kita rasakan dari ucapan kita satu dengan yang lain. Menghormati Tuhan di rumah, apa yang kita lakukan satu dengan yang lain di rumah kita, semuanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga kita dapat merasakan sungguh sukacita. Menghormati Tuhan bukan hanya sebuah kata-kata saja yang kita bisa ucapkan, tetapi itu keluar dari hati kita, keluar dari sikap kita, keluar dari perilaku kita. Kita bisa melakukannya. Hormati Tuhan dari diri pribadi, hormati Tuhan di dalam rumahmu. Yang terakhir, kita dapat belajar dari kisah ini. Lazarus, Marta, dan Maria bukan hanya mengundang Yesus,
untuk hadir di rumahnya, bersama-sama dengan mereka, dijamu, diterima dengan luar biasa. Tetapi mereka pun menunjukkan bagaimana menghormati Yesus di depan orang banyak. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita belajar hari ini. Menghormati Yesus ternyata bukan hanya tentang sikap kita di gereja. Menghormati Yesus adalah sikap hidup kita sehari-hari, di rumah kita, bahkan di hadapan orang yang banyak. Marta, Maria, Lazarus memberi kita contoh bagaimana mereka melakukan penghormatan kepada Yesus, dan itu pun dilakukan di hadapan orang banyak, sehingga orang-orang bisa melihat setiap kesempatan yang mereka punya untuk menghormati Yesus. Di dalam segala hal mereka lakukan. Menghormati Yesus bukan hanya terbatas di satu tempat, tapi dimanapun kita berada, kita bisa melakukannya. Sehingga ketika Maria melakukan itu di depan orang banyak, ya, meskipun tadi saya sudah katakan dia dikritik oleh orang banyak, tetapi ketika dia tetap melakukannya dengan penuh kerendahan hati, ayat 3 memberikan kita catatan, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Waktu kita menghormati Tuhan dari diri pribadi kita menghormati Tuhan dalam rumah kita, antar keluarga, kata-kata kita, perilaku kita keluarkan, kita katakan, kita lakukan semuanya dalam hormat akan Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan. Bahkan kita lakukan di depan orang banyak, di sekitar kita. Apa yang terjadi? Seperti yang Maria alami, bau semerbak di ruangan itu. Artinya hidup kita ya akan menceritakan, akan menampakkan kasih Tuhan, baik dalam diri pribadi, keluarga, dan orang sekitar kita. Sehingga setiap apa yang kita lakukan, yang kita katakan akan membawa bau harum akan pengenalan Kristus. Seperti 2 Korintus pasal 2 ayat 14 berkata demikian. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, ia menyebarkan keharuman, pengenalan akan dia kemana-mana. Hari ini kita belajar dari Marta, Maria, Lazarus yang menghormati Yesus. Kita hari ini pun dapat mengenal Yesus, dapat mengenal pribadinya. Dan saya percaya ketika kita pun belajar dari mereka untuk juga mengikuti teladan mereka, menghormati Yesus dalam diri pribadi kita, menghormati Yesus dalam rumah kita, menghormati Yesus di depan orang banyak, hidup kita pun akan sama, menjadi berkat, membawa bau harum, pengenalan akan Tuhan di mana-mana. Puji Tuhan, demikian renungan yang dapat saya sampaikan. Terus taruh hormat yang setinggi-tingginya kepada Tuhan di dalam dirimu, keluargamu, dan juga lakukan itu kepada orang-orang yang ada di sekitarmu. Tunjukkanlah penghormatan kita kepada Tuhan, sehingga nama Tuhan akan dipuji dan dibesarkan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena kami dapat belajar dari peristiwa firman-Mu untuk kami menaruh rasa hormat kami kepadamu dalam diri pribadi kami, dalam penyembahan kami, dalam pelayanan kami, dalam kehidupan kami sehari-hari, bahkan dalam persembahan, pengorbanan kami, pengabdian hidup kami. Kami lakukan semuanya dengan penuh hormat, bahkan dalam keluarga kami. Apapun yang kami lakukan di rumah kami lakukan dalam hormat dan takut akan Tuhan. Dan kami lakukan di depan banyak orang, menyaksikan Engkau, sehingga hidup kami boleh memuliakan nama-Mu. Berkati setiap kami yang mendengar firman-Mu, untuk dapat menjadi pribadi-pribadi yang memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih ya Allah. Kami keluarga GPDI El Shaddai Magelang tahu sekarang bahwa Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu bagi kami yang mengasihi Engkau, yaitu bagi kami yang terpanggil sesuai dengan rencana-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.